Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Disinunata, saya dari kelas 10 BD dan saya ingin mengasih tahu kalian isi buku yang saya baca selama seminggu ini. Buku yang saya baca berjudul How to Win Friends and Influence People in the Digital Era. Penulisnya adalah Dale Carnegie. Buku ini sudah berada pada tahun 1936 yang berjudul nama pertamanya adalah How to Win Friends and Influence People. Buku ini menjadi salah satu buku pengembang diri paling laris sepanjang masa. Melekat dasar-dasar hubungan antara manusia dan paling enak didengar di dalam bahasa Inggrisnya adalah human relation yang berbasis pada empati, penghargaan tulus, dan komunikasi yang efektif. Namun dunia telah berubah secara drastis. Kehadiran internet, media sosial, email, dan aplikasi pesan instan telah mengubah lanskap komunikasi global. Kita sekarang hidup di era di mana kita sekarang hidup di era di mana interaksi lebih sering terjadi melalui layar kaca daripada tatap muka, menghadapi penggeseran kultural dan teknologis ini. Dale Carnegie dan Associates merilis versi adaptasi modern yang berjudul ini yang saya sebutkan tadi, How to Win Friends and Influence People in Digital Era. Buku ini bukan sekedar revisi kosmetik, melainkan sebuah konseptual radikal tentang bagaimana prinsip-prinsip klasik Carnegie diterapkan dalam dunia yang serba digital, instan, dan seringkali impersonal. Pertanyaan inti yang dijawab oleh buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa memenangkan hati orang lain, memenangkan hati orang lain dan membangun pengaruh yang tulus ketika sebagian besar komunitas kita bisa dibatasi oleh jumlah karakter, algoritma, dan jarak fisik. Bagian satu dari buku ini berjudul bagian dasar-dasar dalam menjalani hubungan di era digital. Prinsip dasar pada pendiri Carnegie selalu berakar pada kontrol diri dan pemahaman terhadap psikologi manusia di era digital, di mana jempol kita bisa mengetik dan mengirim pesan dalam hitungan detik. Prinsip dasar ini lebih krusial. Di buku ini ada 3 pilar utama hubungan digital. Yang pertama, jangan mengkritik atau mengutuk dan hindari pengganggu kemarahan online. Dan pilar kedua adalah berikan penghargaan yang tulus. Akui eksistensi orang lain, bukan sekedar memberi like.
like kosong. Pilar ketiga, keinginan menolak pada diri orang lain, fokus pada kebutuhan audiens dan bukan ego digital Anda sendiri. Yang pertama, jangan mengkritik, mengutuk atau mengeluh secara digital di dunia maya. Kritik menjadi komoditas yang sangat murah. Fitur komentar anonim dan jarak fisik membuat orang sangat mudah melontarkan hujatan, sinisme, dan kritik tajam. Buku ini menegaskan kembali bahwa kritik adalah hal yang sia-sia karena memaksa orang yang definisi berusaha membenarkan diri mereka sendiri. Kalau kalian bingung apa yang saya dari tadi pegang dari tangan kiri adalah ini, saya pakai stand, jadi ini Bluetooth, bisa saya mati nyalain stop recording. Maaf kalau kalau saya menjelaskannya seperti itu. Saya akan melanjutkan tentang buku ini dalam konteks digital, efek jejak digital. Sekali Anda menulis komentar negatif atau email yang penuh amarah, jejak tersebut akan abadi. Kritik digital bersifat permanen dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Strategi penundaan. Buku ini menyarankan agar kita menerapkan aturan tunggu sebelum mengirim. Jika Anda merasa marah oleh sebuah email atau unggahan media sosial, tulisan draft tanggapan Anda, lalu biarkan selama 24 jam. Seringkali setelah emosi mereda, Anda akan menghapus atau merevisi total pesan tersebut menjadi lebih diplomasi. Yang kedua dari pilar yang saya sebutkan adalah berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Di era media sosial, manusia modern mengalami kelaparan emosional akan pengakuan, atau di dalam bahasa Inggrisnya recognition. Kita memburu likes, views, dan followers. Untuk apa kita memburu itu kalau kita tidak memikirkan dengan hidup kita sendiri? Apakah kalian seperti pick me? Atau kalian ingin mempunyai seseorang yang suka melihat konten-konten kalian yang cuman joget-jogetan, atau kalian mereview sesuatu untuk mendapat like, tapi kondisi di rumahnya tidak sehat-sehat saja, kalian ingin keluar dari dunia yang tidak sehat di sekitar rumah kalian. Namun, sebagian besar interaksi digital ini bersifat transaksional dan dangkal. Carnegie dan Associates menekankan pentingnya memberi apresiasi dan spesifik dan tulus, bukan sekedar klik tombol jempol like. Bukan flattery atau pujian palsu yang saya sebutkan tadi, itu juga bisa termasuk dengan arti pujian palsu di dunia digital. Sangat mudah dideteksi, misalnya meninggalkan komentar acak seperti keren, wah bagus sekali, tanpa benar-benar membaca artikel atau inisiatif orang yang tersebut. Apresiasi substantif. Nah, mereka kirimkan pesan personal, lebih tepatnya seperti DM atau email yang menjelaskan secara spesifik mengapa tulisan project atau pemikiran seseorang menginspirasi Anda. Hal ini membedakan Anda dengan ratusan interaksi robotik lainnya. Pilar ketiga yang saya sebutkan tadi, dan saya akan mengulanginya lagi, takutnya kalian lupa karena saya ngomong sangat panjang.
bangkitkan keinginan Anda mengembu dalam diri orang lain. Jika kalian ingin mempengaruhi seorang secara online, baik itu menjual produk, mengajukan proposal via email, atau merekrut talenta, Anda tidak bisa memulainya dari apa yang Anda inginkan. Anda harus memulai dari apa yang mereka butuhkan. Di dunia digital dengan distraksi informasi overload, pesan yang egois akan langsung diabaikan atau di-scroll atau dihapus. Anda harus mampu menjawab pernyataan krusial di benak audiens. WIIFN. Nah, itu saya mendapatkan dari singkatan yang saya sering nonton di TikTok dengan berbahasa Inggris. Apa singkatan itu? What's in it for me? Atau apa untungnya buat saya? Bagian 2 dari buku ini berjudul 6 cara membuat orang lain menyukai Anda secara online. Nah, ini kalian pasti mau nih. Cara orang lain menyukai Anda secara online. Bagaimana kita memproyeksikan dana tarik karisma dan menghangatkan personal melalui medium digital yang dingin dan kaku. Bagaimana ini membedah adaptasi dari 6 prinsip legendaris dari Carnegie. Yang satu, aduh, maaf ya. Yang satu, jadikanlah tertarik dengan tulus pada orang lain. Banyak orang menggunakan media sosial sebagai panggung teater. Lebih tepatnya panggung teater mini untuk menyombongkan diri atau flexing. Seperti kalian flexing sepatu, flexing jam, flexing HP, mungkin yang lain dan lain-lainnya. Mereka fokus pada saya, dan saya. Buku ini membalikkan paradigma tersebut untuk menjadikan menarik secara digital dan harus tertarik terlebih dahulu pada orang lain. Yang pertama yang saya baca ini adalah mendengarkan secara digital. Caranya adalah dengan membaca, mengamati, dan memahami konten orang lain sebelum Anda menuntut mereka memperhatikannya. Anda ajukan pertanyaan di kolom komentar. Mereka pelajari minat mereka dan tujuan bahwa Anda peduli dengan narasi mereka. Sama aja seperti Anda peduli dengan yang lain. Yang kedua, tersenyumlah. Bahkan melalui teks, Anda selalu senyum. Karena walaupun Anda, masa iya kalian cemberut gitu, kan nggak enak orang melihatnya kalian tidak tersenyum dengan bahagia. Bagaimana cara tersenyum di dunia digital yang notabene kita cuma melihatkan handphone dan seperti kita melihatkan kita sendiri di cermin. Tersenyum, cerminan Anda, suara, lebih tepatnya seperti nada suara atau tone dalam bahasa Inggrisnya. Paling kerennya dalam didengarnya ada tone of voice, tulisan Anda, pilihan kata dan tanda baca. Penggunaan tanda baca yang tepat, pemilihan kata yang hangat, dan jika tetap secara konteks, penggunaan emoji dalam melunakkan teks yang berpotensi terdengar kaku atau ketus. Yang keduanya, dari titik keduanya ini atau bagian keduanya adalah energi positif. Pastikan komunikasi digital Anda memancarkan optimisme dan kemarahan. Kalimat seperti terima kasih banyak atas waktunya, saya sangat menghargai ini,
atau sangat terima kasih sekali atas gift-nya kalau kalian suka nge-live TikTok terus menerus. Itu adalah bentuk senyuman dalam format email atau korporat seperti itu. Atau kalau yang saya tadi bilang itu yang untuk live, itu untuk menghargai fans-fans yang sudah merela buangin duit untuk kalian, mengasih gift untuk kalian lebih banyak konten dan lebih semangat dalam nge-live TikTok atau nge-live YouTube atau streaming. Maaf kalau ada suara seperti hujan gitu, karena saya kondisinya sedang hujan. Yang ketiga dalam 3 bagian itu, yang sekarang yang ketiga, cara ketiga. Ingatlah bahwa nama seseorang adalah suara terindah. Di era otomatisasi dan broadcast message, personalisasi adalah kunci kemewahan. Hubungan menerima email yang dimulai dengan "Ya Tuhan pelanggan" atau "Ya Tuhan pelanggan" di dalam sebuah broadcast message atau sebuah pesan, rasanya sangat berbeda dengan email yang menyebutkan nama depan secara spesifik. Misalkan nama kalian di pertama kalinya itu disuruh "tuh" atau di send "tuh" seperti Budi Rahman. Contoh ya, seperti contoh ya. Cara pertama di bagian ketiga ini adalah dalam dunia digital, pastikan Anda memeriksa ejaan. Kayak seperti lupain lagi. Saya fokus lagi ke tentang buku ini. Oh, maaf, kebalik. Ejaan nama seseorang di profil LinkedIn atau seperti media sosial, atau kalian harus mau punya pekerja baru, kita harus lihat dulu dengan profil atau latar belakang dari pekerja tersebut sebelum mengirim pesan salah mengeja nama di era digital sekarang, di mana nama tersebut tertulis jelas di layar, menunjukkan kecerobohan dan kekurangan rasa hormat kita. Kita harus menghormati dengan nama seseorang di LinkedIn atau sebuah aplikasi website lainnya. Dan cara keempat adalah jadilah pendengar yang baik dan dorong orang lain berbicara tentang diri mereka. Mendengarkan di era digital berarti memberi ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan diri tanpa interupsi di platform seperti Twitter atau disebut juga X lah. Kalian mau ngomong Twitter, X, ataupun Threads. Ini pun berarti tidak membajak atau hijacking utas orang lain untuk mengalihkan pembicaraan ke diri Anda sendiri. Bagian pertama dari cara keempat itu, ketika seorang membagikan percapaian atau keluh kesah mereka di platform digital. Misalkan kayak gini, kalian keluh kalau sekolah ini tidak adil atau seperti itu. Nah, kalian harus mendengarkan dulu. Kalian mendengarkan, jangan kalian mengkritik dulu. Oleh itu, kita harus beri respon yang memvalidasi atau pengalaman mereka terlebih dahulu sebelum Anda membagikan cerita Anda yang serupa. Cara kelimanya adalah berbicara sesuai dengan minat orang lain sebelum melakukan pertemuan virtual atau via Zoom atau Teams atau Google Meet, atau mengirimkan proposal surel. Saya nggak tahu surel apa, itu saya mendapatkan itu dalam digital. Saya sudah baca dan menghafalkan sedikit-sedikit, dan saya sudah berjam-jam saya melatihkan dengan ini. Saya tidak menggunakan apa-apa. Kita juga harus melakukan riset digital atau dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa keren yang enak didengar, digital scouting.
cari tahu apa yang menjadi fokus hobi atau proyek terbaru dari orang yang akan Anda hubungi melalui profil profesional mereka. Jika Anda mendapati bahwa prospek bisnis Anda baru saja mengubah tulisan tentang keberlanjutan lingkungan atau dalam enaknya itu adalah sustainability yang saya pelajari dengan di luar pelajaran dari jurusan saya. Mulailah kepercakapan digital Anda dengan membatasi topik tersebut. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai eksistensi mereka dengan individu, bukan sekedar target penjualan. Yang keenam, dalam bagian keenam dari buku ini adalah buatlah orang lain merasa. Sekali lagi saya ulangi, buatlah orang lain merasa penting dan melakukan dengan sangat tulus sekali. Dunia digital seringkali membuat individu merasa seperti angka statik atau komoditasi algoritma semata. Ketika Anda meluangkan waktu untuk memberikan pengakuan yang tulus atas kontribusi seseorang, masa iya kalian tidak mengakukan yang atau mengapresiasi kontribusi dari perusahaan tersebut atau dari pekerja kalian di dalam bisnis kalian? Masa iya mereka melihat sebentar, oh enggak enak nih ini. Mending kita membaca proyek tersebut dan kita membetulkan yang salah yang mana dan meminta dia untuk merevisikannya lagi. Saya lanjut lagi, Anda sedang membangun jembatan emosionalnya ya di situ. Maaf, saya ulangi lagi, maaf ya. Kita sedang membangun jembatan emosional yang kokoh dan kerjasama yang sangat kuat untuk membangun bisnis atau membuat pertemanan, atau secara lebih tepatnya seperti banyak sekali relasi. Tindakan nyata di platform profesional, Anda bisa memberikan rekomendasi tertulis di LinkedIn atau di aplikasi manapun untuk proyek-proyek rekan kerja atau bawahan Anda tanpa mereka minta, atau mereka mempunyai ide dari LinkedIn, masukkan ke situ dan mereka membuat lebih kreatif lagi dan mereka bisa mengembangkan dan membantu bisnis kalian lebih bagus. Tindakan ini memberikan dampak psikologi yang luar biasa karena Anda secara sukarela menaikkan nilai digital orang lain. Bagian ketiga dari buku ini, saya cek lagi, maaf saya nggak terlalu hafal nama-nama bab ketiganya, bagian ketiganya tersebut. Bagaimana memenangkan orang lain ke arah cara berpikir Anda. Ini sangat mempengaruhi orang lain di era digital, membutuhkan kehalusan psikologi yang tinggi sekali karena argumen digital sering kali berubah menjadi debat kursi yang toksik dan kolom psikologi yang tinggi bla 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 bla. Karena argumen digital sering kali berubah menjadikan debat kursi yang testoik di kolom komentar. Maaf kalau saya mengulanginya lagi. Prinsip-prinsip ini ya mati. Oh enggak, maaf lagi, sekali lagi. Kolom komentar, prinsip-prinsip ini menjadikan panduan navigasi agar tetap persuasif tanpa menciptakan musuh. Sekian dari saya membaca ini. Maaf saya tidak bisa secara keseluruhan pembacaan ini karena sangat panjang sekali yang saya harus jelasin dan saya tidak penuh dengan, saya belum kelar bacanya. Saya baru halaman bagian belum selesai membaca. Saya baru sampai bagian ketiga dari buku ini.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.